70 ya, 70 hitungan dosa ya. 70 hitungan dosa. Artinya so itu satu sebenarnya. Jadi carilah olehmu jalan satu. Itu kita harus ibarat orang mencari jalan ya. Kita harus cari jalan pintas ya, jalan yang satu, jalan yang tunggal. Nah, itu supaya kita cepat sampai kepada tujuan yang mulia ya, yaitu keadaan ya, yaitu keadaan kumpul dan bercerainya hamba dengan Allah. Nah, dikatakan Allah itu berpisah, ya berpisah. Dikatakan Allah itu bersatu, ya bersatu, tapi tidak satu dan tidak jauh ya. Itu tidak satu dan tidak jauh, maka bercerai pun tiada. Dan tiada ia bersekutu dan tiada pula ia bercerai. Maknanya semua itu adalah Allah. Nah, itu maksudnya tiadakan zahir. Maksudnya jangan ada sudah zahir, kita hilangkan atau matikan atau panakkan zahir ini sudah. Tapi jangan merasa kita yang mampu dan bisa mempanakkan. Nah, itu Allah panakkan diri begitu. Yang nampak hati. Nah, yang nampak batin gitu sudah. Yang nampak, supaya yang nampak itu hanyalah batin maksudnya ya. 100 ini dalam hitungan ya. 100. Nah, 100 itu 100 putus artinya sebenarnya. Itu telah saya artikan ya di atas 1000. Nah, 100 dari 1 ya, hitungan dari 1. Tapi ada 100, berarti tetap juga 1. 1000 tetap juga 1, maka tetap kita akan kembali ke yang 1 maksudnya. Sewu, istilah Jawanya sewu ya, wu. Itu wujud sebenarnya maksudnya. Wujud tunggal maksudnya. Nah, tetap menjadi 1, kembali ke 1 maksudnya. Menjadi 1 wujud. Nah, jadilah 1 wujud. Jadi yang 4 perkara itu, yaitu yang 4 perkara itu semua itu ya, badan ya, nyawa, rasa dan cahaya, nur itu berwujudkan ya 1. Nah, jadikan 1 maksudnya ya, tetap kembali ke 1. Akan tetapi yang 4 itu tidak putus. Tidak putus. Sekarang sambung menyambung berantai itu. Bolehnya berkasih-kasihan. Rahman dan Rahim ya. Tetap kembali ke bismillah. Badan kasih kepada rasa. Badan itu berkasihan kepada, kasih sayang kepada rasa. Ya. Cinta rasa maksudnya ya. Rasa kasih kepada nyawa. Nah, itu. Nyawa kasih kepada hidupnya. Nah, saling berkasih-kasihan, maka adanya cinta atau mahabbah, saling menyayangi ya. Kita harus saling sayang menyayangi sebenarnya di sini. Tapi kita tidak pernah punya rasa kasih sayang ya. Tidak seperti Allah. Allah selalu menyayangi ciptaannya, tapi kita yang merupakan ciptaan tidak pernah saling bisa berkasih sayang karena kita tidak kenal antara perbuatan zahir dan tidak kenal antara perbuatan batin. Nah, itu. Maka tetap kembali ke batin, jangan lari ke zahir. Kalau kita lari ke zahir, keliru kita, salah kita. Maka kita kembali ke yang dalam, kehendak tapi luar dan dalam bersatu padu menjadi satu, seperti hitungan 1, 100, 1000 tadi, 1000 itu tadi. Nah, tapi semua itu saling berkasih-kasihan, saling berkasih sayang, saling berpeluk-pelukan, maksudnya saling bersatu padu menjadi satu, tetap esa, tetap tunggal, tetap ahad menjadi satu, begitu. Salaksa ya. Salaksa.
Artinya sesudahnya dunia ini, salaksa itu ya salah satu sebenarnya setelah dunia ini menjadi, setelah tercipta dunia ini, engkau ditunjuk kepada yang mengatur agama, maksudnya ya, ditunjuk kepada yang mengatur agama sebagai panutan kita, aturan kita ya di dalam kehidupan ini. Maka kalau kita tidak beragama, tidak kita berpegang teguh kepada agama, maka berutalah perbuatan kita, amburadulah perbuatan kita. Jadi orang yang tidak benar, sudah begitu intinya. Maka kita jadi orang yang peminum, pemabuk, perempuan, penjudi, pencuri, perampok, dan lain sebagainya. Masih banyak lainnya, begitu. Tidak saya sebutkan. Kalau saya sebutkan korupsi segala macam, nanti saya dikira nanti menyindir lagi, dikira saya ikut campur urusan orang lain lagi, dikira saya nanti menyinggung pemerintah lagi. Nah, kalau saya begitu nanti, padahal kaitannya semua agama itu seperti itu sebenarnya. Maka kalau bisa kita hindari sebenarnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu sebenarnya. Ya itu, maka adanya agama ini, adanya agaman untuk kita berpanutan, berpegangan, supaya kita tidak menjalankan hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang baik sebenarnya. Nah, supaya kita menjadi insan kamil mukammal, manusia-manusia yang sempurna, sebenarnya kita harus baik intinya. Kalau kita tidak baik, ya bagaimana mau jadi manusia yang benar? Nah itu, manusia brutal, amburadul, nggak karuan ya. Maka kalau bisa jangan kita jalankan apa yang saya sebutkan tadi sebenarnya ya, supaya kita tentram, ayam rasanya hidup di dunia ini. Tidak ada yang saling menyakiti, tidak ada saling membunuh, tidak ada saling singgung menyinggung, tidak ada yang saling iri, tidak ada yang saling dengki, tidak ada yang saling fitnah. Seperti contoh dalam konten saja ya, kita merasa kayaknya mungkin dikira perlombaan mungkin. Bukan perlombaan, bukan kita berlomba-lomba untuk kita menjadi siapa yang terbaik, bukan begitu. Ini kita mengajarkan kepada umat ya. Jangan iri, dengki, jangan kita melempar batu sembunyi tangan. Konten ini cara kita mempelajari diri. Kalau saya lillahi ta'ala, niat saya ya mengeluarkan ilmu ini supaya betul-betul kita memahami ya. Tapi kadang-kadang kita salah paham. Kita beranggapan, wah kayaknya ajang perlombaan. Bukan kita ajang perlombaan siapa yang juara 1, juara 2, juara 3. Bukan seperti itu dalam mengajarkan agama. Bukan saya mencari, bukan saya mengejar martabat ya. Bukan saya mengejar martabat supaya saya dianggap orang yang paling bisa, paling tahu, paling ini, bukan paling itu. Selalu saya merasa diri rendah hati kepada sesama manusia, kepada Allah terutamanya. Itu saya, kalau mau paham saya ya. Tetap saya itu tidak pernah merasa diri saya berilmu, tidak pernah saya merasa diri saya itu bisa, tidak pernah saya merasa diri saya pintar. Lillahi ta'ala perasaan saya seperti itu. Karena Allah lindung diri, karena Allah jaga diri sebenarnya. Nah itu, bukan saya yang mampu dan bisa melindungi diri, bukan saya yang mampu dan bisa menjaga diri, melainkan tetap kembali hanyalah kepada Allah saja. Nah itu, maka kita membuat konten ini ya, bukan ajang perlombaan ya, mencari juara 1, juara 2 dan juara 3-nya, siapa yang terpintar, siapa yang terbaik, bukan seperti itu ya. Lillahi ta'ala bukan seperti itu. Tujuannya saya untuk membuat konten ini supaya kita paham ilmu, itu saja intinya. Itu. Sampai-sampai saya rela sekalipun saya dihujah orang, dihianati orang, sampai saya rela seolah-olah saya butakan mata saya. Saya tidak mau lihat siapa yang menghujah, siapa yang membenci dan siapa yang ini. Sebenarnya ilmu ini ilmu yang tidak diungkapkan kepada orang umum sebenarnya. Tidak kepada semua orang maksudnya. Itu sebenarnya ilmu ini. Maka disebut ilmu ini ilmu rahasia sebenarnya. Ilmu tersembunyi di dalam diri. Ilmu kejiwaan sebenarnya. Ilmu batin sebenarnya. Ilmu dalam sebenarnya. Ilmu orang tua sebenarnya. Ilmu ini. Tapi
Insya Allah kalau memang dengan izin Allah di kalangan muda juga kalau bisa paham silahkan ikut di sini. Nah itu karena sudah kita keluarkan berarti kita sudah ikhlaskan ilmu ya. Dan kata makrifat itu ya, kata makrifat itu tetap sama ya kalau mau dipahami. Cuma tergantung cara penguraiannya, tergantung pengalamannya. Nah itu seperti itu sebenarnya. Pengalaman kita seperti apa dan bagaimana. Nah itu dalam pengetahuan kitab. Nah seperti itu. Nah disitulah perbedaan-perbedaannya kita sebenarnya. Maka ingat ya, jangan kita melempar batu sembunyi tangan. Dalam artinya sudah komen tidak baik, nama tidak dijelaskan, alamat tidak dijelaskan. Masya Allah. Ini pemfitnahan namanya. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena saya tahu dikasih tahu anak saya ya. Ada yang komen tidak sebut nama dan tidak menunjukkan alamat, berarti itu lempar tangan. Lempar batu sembunyi tangan namanya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena di sini bukan kita berlomba ya. Bukan kita mencari apa? Bukan kita mengejar harkat dan martabat di sini ya. Ini kita ini mengajarkan ini lillahi ta'ala caranya. Nah itu kalau kita tidak pasang lillahi ta'ala karena Allah semata-mata Allah ya. Itu saya rasa tidak benar semua itu. Nah itu. Keilmuan itu sama ya. Makrifat itu sama, syariat itu sama. Tarekat hakikat makrifat itu semua itu sama. Daerah manapun, dari Kalimantan, Sumatera, dari Malaysia, dari manapun sama, cuma cara penguraiannya yang berbeda. Tergantung pengalaman kita masing-masing. Nah, itu saja bedanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya maksudkan di sini dalam perkataan-perkataan ini ya. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua saya mampu dan bisa mengeluarkan juga. Kalau tidak ada kemampuan yang ada pada diri saya, semua itu adalah tiada kehendak dari jasad zahirnya saya, kecuali hanya batinlah yang punya kehendak, dalam punya kehendak. Maka satukanlah jiwa dan raga kita menjadi satu, menjadi ahad, menjadi tunggal di dalam diri. Begitu saja intinya ya. Rasa kasih kepada nyawa, nyawa kasih kepada hidupnya. Nah, supaya semua itu ya bersatu maksudnya. Selaksa ya. Artinya sesudahnya dunia ini menjadi ya, sudah dunia ini jadi ya, engkau ditunjuk kepada yang mengatur agama ya, dari hal tahu belumnya dan keadaan Allah. Nah, tahu keadaan Allah menurut nabi dan kitab. Nah, makanya kita harus berpatokan kepada nabi dan kepada kitab sebenarnya ya. Cuma Alkitab itu ya Alkitab itu disindir caranya. Kalimah-kalimah metamor di sana. Semua kitab tanpa kecuali ya disindir semua. Metamor semua. Nah itu kinayah semua. Nah itu. Tapi ini tidak pernah kita pahami bahwa kita itu disindir. Nah ini kelemahan kita. Maka kita harus mengerti bahwa sindiran yang ada pada diri kita. Alam ini juga sindiran ya. Sindiran yang ada di dalam diri kita. Mekah itu juga sindiran yang ada di dalam tubuh kita. Semua. Nah itu. Maka adanya kita berputar kemana-mana. Dari utara arahnya ke selatan. Dari selatan arahnya ke utara. Timur, barat. Arahnya dari mana datang itu tandanya bahwa darah itu berputar di jantung hati kita. Sebenarnya itu peragaannya. Tapi dilambangkan di tanah Mekah sana, di tempatnya dilambangkan, maka disebut dengan Ka'baitullah ya. Ka'bah rumahnya Allah, bukan sebenarnya, karena itu adalah ciptaannya manusia. Ibrahim yang bikin, dalam arti Ibrahim yang bangun. Masa kita rumahnya Allah dibuatkan oleh manusia? Coba berpikir secara baik ya, secara sehat cara kita berpikir. Masa Ka'bah itu dibuat oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail, baru kita anggap bahwa itu adalah rumahnya Allah? Seperti itu. Bukan kita meremehkan ya, bukan kita merendahkan, bukan kita membantah ya. Memang dianjurkanlah oleh Rasulullah memang seperti itu dalam artinya, tapi di Mekah itu tempatnya dilambangkan apa yang ada di dalam diri manusia. Sebenarnya lambangnya di sana, dinyatakan di sana, peragaannya di sana, seperti itu.
Seperti kita ngucup itu. Coba perhatikan modelnya. Tempat kita ngucup itu bagaimana modelnya. Kemaluan. Nah, bukannya kalau saya berkata kasar nanti terlalu ini ya. Nah, itu tempat kita ngucup itu sebenarnya itu lambang juga yang ada pada diri manusia. Semua apa yang ada di sana itu lambang manusia sebenarnya. Itu gambaran yang ada di dalam diri manusia maksudnya. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasianya Allah sebenarnya. Allah yang jadi rahasianya. Nah itu apa ndak mulia sekali jadinya manusia itu. Sampai-sampai Allah menggambarkan dirinya kepada diri manusia. Nah itulah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya ya. Bukan kita melemahkan semangat kita untuk pergi ke Mekah, tidak. Kita harus saksikan kebesaran Allah, keagungan Allah, kenyataannya, begitu. Faktanya yang ada pada diri manusia. Nah, seperti itulah. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud dan tujuan atau perkataan saya yang ada di sini ya. Jangan sampai kita keliru dan salah paham maksudnya ya. Pengajaranku hendaklah engkau ingatkan. Nah, ajaran ini kita harus ingat. Pakailah olehmu sendiri. Nah, kalau bisa ya kita pakai sendiri. Jangan kita beberkan kemana-mana. Maksudnya kalau kita sudah tahu, sudah paham, ya sudah kita tahu saja. Sudah begitu saja. Simpan dia sedalam-dalamnya. Seperti sama ibaratnya kita menyimpan kotoran yang di dalam perut kita. Jangan sampai keluar. Kalau keluar dia akan mengeluarkan bau. Begitu. Kalau tetap di dalam dia akan tetap suci. Begitu. Kalau dia keluar, najis dia. Nah, seperti itulah ilmu ini juga. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah paham, simpan sudah sedalam-dalamnya. Begitu. Jangan dibuat permainan ya. Jangan dibuat permainan. Akhirnya ilmu ini kita buka sana sini, enggak karuan, enggak jelas. Ujung-ujungnya nanti orang bilang kita orang gila, orang stres. Kalau enggak percaya, buktikan saja sudah. Kalau tidak percaya, itu. Coba saja buka sembarang-sembarang. Nanti kita akan dijelek-jelekkan. Nah, seperti itu. Makanya jangan ilmu ini kita beberkan kemana-mana. Maksudnya ya. Simpan sudah sedalam-dalamnya. Maka ilmu ini adalah ilmu rahasia. Rahasia ketuhanan. Itu di dalam diri. Nah itu. Sekarang ku sambung dahulu ya. Sekarang ku sambung dahulu dengan adanya tulisan ya. Saya akan gambarkan ya melalui tulisan. Adanya orang menulis ya, menyediakan mansi ya, tinta ya. Kalam, surat maksudnya ya. Tangkai pena atau penanya ya, tak ada tangkainya ya. Penanya itu ya, setelah ada tinta ada tangkainya yang kita pegang ya, dan ada siap bukunya ya, kertasnya maksudnya, dan kertasnya ya. Kalau sudah memegang kalam ya, kalau sudah ada suaranya ya, lalu membutuhkan mangsi. Nah, kalau sudah angan-angan kita sudah ada ya, membutuhkan tinta ya. Sesudah cukup keadaannya nyata, keadaannya itu ya, kalau sudah cukup keadaannya itu, disitulah tumbuh maksudnya. Nah, ada maksudnya kalau sudah kita nyatakan dan sudah tertulis maksudnya, yang baik atau yang jahat. Lalu kamu tunjukkan pada kertas. Kita nyatakan tulisan itu. Kertas itu menjadi dasarnya tinta. Nah, kertas itu menjadi dasarnya tinta, maka terlihatlah tulisan itu ya. Kalau tiada, sudah sampai kepada kertas, kalau belum sampai ke kertas itu maksud dan tujuan kita, maka menjadilah huruf. Kalau sudah sampai ya jadilah tulisan. Tiada keliru lagi ya. Berarti sudah tidak salah lagi. Satu persatunya bangun huruf itu. Nah, kita dirikan huruf itu serta cocok. Nah, pada lahir dan batinmu. Itulah yang dinamakan huruf. Nah, itulah yang dinamakan huruf. Bukan yang berwujud ya, bukan yang berwujud. Kertas dan tinta itu
sebenarnya di dalam batin. Nah itu. Kertas dan tinta itu sebenarnya di dalam batin, karena angan-angan kita yang mau kita keluarkan, maksudnya ya. Batinmu sudah ada cukup sekalian huruf. Nah, cukup di dalam huruf itu maka kita uraikan, maksudnya ya. Seketika artinya pengetahuan umat kepada Allah. Nah, itu seketika pengetahuan umat kepada Allah. Tahu mulia. Nah, kenallah kemuliaan. Hanya setitik ya. Seketip. Nah, maka setitik atau seketip. Maka ada kata seketip. Satu kedip. Nah, satu ketip begitu. Satu pun jarang yang yakin. Nah, jarang kita meyakini dalam keilmuan ini ya. Maka orang-orang tertentu yang bisa paham dalam keilmuan ini. Nah itu. Sejuta ya. Sejuta itu atau sayuto ya. Atau sayuto. Artinya percayanya manusia. Keyakinan kita ya. Bahasa sesungguhnya Allah. Itu. Bahasa yang sejati itu Allah sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran juga seperti itu. Karena ada saksinya ya. Sekalian yang ada di dunia ini. Nah itu jadi saksinya apa yang ada pada alam ini. Dengan berasal dan teratur atau tatanan. Nah, sudah diatur atau tatanan ya. Rahayu ngelawihi toto. Nah, rahayu keselamatan yang jangan sampai melebihi dari aturan maksudnya ya. Condro artinya toto condro artinya ya kekuasaan Allah semua memenuhi sekalian alam. Nah, contoh ya. Kita ini memenuhi sekalian alam ya.